Kisah Nabi Muhammad bagian 129, pembagian harta rampasan dan kedatangan Ja'far. Rasulullah ingin agar orang-orang Yahudi pergi dari Khaybar. Namun sebagian orang Yahudi itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini agar kami bisa mengolah dan menanganinya. Kami lebih berpengalaman daripada kalian." Rasulullah pun berpendapat bahwa mereka benar. Beliau dan para sahabat tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengolah tanah-tanah pertanian Khaybar yang lebih luas. Karena itu Rasulullah pun setuju untuk mengizinkan Yahudi mengolah tanah itu dan membagi hasil panen dengan kaum muslimin. Tanah Khaybar berjumlah 36 kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi 100 bagian sehingga jumlah totalnya sebanyak 3.600 bagian. Rasulullah dan kaum muslimin mendapat separuhnya. Beliau mendapat 1 bagian. Seperti halnya kaum muslimin yang lain. Sisanya dikhususkan untuk para wakil beliau dan urusan umum kaum muslimin. Orang-orang muslim yang ikut dalam perjalanan perjanjian Hudaibiyah mendapat masing-masing 1 bagian-bagian, entah mereka itu ikut dalam perang Khaybar atau tidak. Alasannya berkat jasa mereka jugalah kaum muslimin dapat menaklukkan Khaybar. Setiap kuda yang ikut mendapat 2 bagian, penunggangnya mendapat 3 bagian, sedangkan pejalan kaki mendapat 1 bagian. Rampasan Khaybar ini begitu banyak sampai Ibnu Umar berkata, "Sebelumnya kami tidak pernah merasa kenyang, sebelum kami bisa menaklukkan Khaybar." Aisyah pun berkata, "Saat Khaybar ditaklukkan, kami bisa kenyang karena makan kurma." Setelah kembali ke Madinah, kaum Muhajirin mengembalikan apa yang dulu pernah diberikan oleh kaum Ansor, yakni berupa pohon dan buah kurma, karena kini mereka telah memiliki banyak pohon dan buah kurma. Di Khaybar. Di Madinah, Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya telah tiba dari Habasyah. Rasulullah begitu gembira melihat Ja'far sehingga beliau bersabda, "Demi Allah aku tidak tahu, karena aku gembira dengan penaklukan Khaybar dan kedatangan Ja'far." Ja'far dan rombongannya pun masing-masing mendapatkan 1 bagian tanah Khaybar. Gelombang Safiyah. Di antara para tawanan terdapat Safiyah binti Huyai. Ia adalah putri Huyai bin Al-Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang menghasut Quraisy untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Suaminya, Kinanah bin Abul Huqaiq, dibunuh akibat berkhianat kepada Rasulullah karena menyembunyikan harta Bani Nadir. Safiyah binti Huyai diberikan kepada Dihyah bin Al-Khalifah. Namun, seorang sahabat merasa iba kepada putri bangsawan Yahudi itu. Ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyerahkan Safiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraidah dan Bani Nadir kepada Dihyah? Safiyah hanya pantas dimiliki oleh engkau." Untuk menjaga kehormatan Safiyah, Rasulullah meminta Dihyah mengambil tawanan yang lain. Beliau menawarkan kepada Safiyah agar masuk Islam. Safiyah pun menerimanya. Setelah itu Safiyah pun menerima pinangan Rasulullah dengan kebebasannya sebagai mahar. Di Saba, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah menyelenggarakan walimah nikah. Ummu Sulaim merias Safiyah untuk makan. Dihidangkan kurma, makanan dari tepung, dan keju. Rasulullah berada di sana selama 3 hari. Pada saat itu, beliau melihat memar-memar biru pada wajah Safiyah, lalu beliau bertanya, "Ada apa ini?" "Wahai Rasulullah, sebelum engkau mendatangi kami, aku bermimpi melihat bulan seakan-akan terlepas dari tempatnya dan jatuh ke bilikku. Aku menceritakan mimpi ini kepada suamiku dan aku tidak menyebut-nyebut dirimu sedikit pun, namun ia menempeleng wajahku." Rasulullah tersenyum dan memberikan kata-kata menghibur, "Rupanya engkau dianugerahi kerajaan yang ada di Madinah."
Pada saat itu ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris yang mencoba membunuh Rasulullah dengan mengirimkan daging domba beracun. Rasulullah menggigit satu kunyahan. Tapi segera memuntahkannya kembali sambil bersabda, tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa di dalam daging disusupi racun. Apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu? Tanya Rasulullah kepada Zainab binti Al-Haris. Aku berkata kepada diriku sendiri, kalau memang Muhammad adalah seorang raja, maka ia pasti akan mati memakan daging itu. Tetapi jika ia seorang nabi, tentu Allah akan memberitahunya. Tadinya Rasulullah akan melepaskan wanita itu, namun karena ada seorang sahabat bernama Bisir bin Al-Bara yang meninggal karena memakan daging tersebut maka Zainab binti Al-Harits pun diqisas. Bersambung bagian 130.